Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap. Beri salam. Baiklah anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau kalian baik hari ini, Pak senang mendengarnya bahwa kalian selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, sebelum belajar hari ini kita bersama menyanyikan lagu Profil Pancasila dan Indonesia Raya. Semuanya berdiri yuk. Belajar Pancasila. Siap, siap, siap. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkepentingan global, gotong royong mandiri. Kreatif dan benar kritis. Takut semangat. Anasan, satu masan, anu asan. Ayah bina, Allah Akbar. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan kembali. Baiklah anak, pada hari ini Pak absen dulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah ini berarti kalian semua sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, baiklah
anak-anak mengingat materi sebelumnya yang sudah Pak jelaskan tentang besaran dan satuan. Masih ada yang ingat apa itu besaran dan satuan? Ya, dia apa dia? Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran dan satuan. Besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya berat, panjang, tinggi. Satuan yaitu pembandingan di dalam pengukuran sebagai satuan. Contohnya sentimeter, milimeter, kilogram, newton. Nah, berarti kalian sudah mempelajari dan mengingat kembali materi sebelumnya yang pernah kita pelajari. Jadi besaran itu adalah salah satu yang dapat diukur. Contohnya ya, mengukur suatu besaran panjang, pendek, tinggi, berat, itu adalah contoh satu besaran. Sedangkan satuan yaitu sebagai pembanding di dalam mengukur sebagai satuan. Contohnya kalau kita mengukur panjang meja, satuannya sentimeter. Kalau tinggi badan, satuannya sentimeter. Kalau berat, satuannya kilogram. Berarti masih ingat ya pelajaran yang sebelumnya? Oke. Dan hari ini kita akan belajar tentang alat ukur dan pengukuran. Sebelum Pak lanjutkan, Pak akan memberikan suatu kesepakatan dalam kita belajar. Yang pertama, aktif dan disiplin dan mendengarkan penjelasan yang Bapak sampaikan pada hari ini. Paham? Oke, hari ini Pak ingin bertanya. Di depan meja kan ada paket. Ini paket IPA ya. Paket IPA. Nah, bagaimana cara kalian untuk mengukur buku IPA tersebut? Saya Pak. Ya. Mengukur tabel buku pakai menggunakan alat ukur penggaris dan jangka sorot. Mengukur panjang meja bisa menggunakan penggaris dan hitungan. Ya, berarti materi yang kita pelajari sering baca di rumah ya. Oke. Itu salah satu contoh sudah dijawab oleh Nur, beda. Dan yang kedua, bagaimana cara kalian mengukur panjang meja yang ada di depan kalian? Adalah menggunakan mistar. Mistar berarti semuanya punya mistar. Dan di rumah pasti kalian sudah pernah mengukur suatu ukuran. Ya. Misalnya kalian di rumah disuruh orang tua kalian disuruh untuk membeli suatu gula atau beras. Ya. Berarti di dalam kalian berkumpul pasti satuannya kilogram. Berapa kilogram? Berapa? Paham ya? Ini kita akan belajar tentang alat ukur dan pengukuran. Tujuan dalam pembelajaran hari ini kita bisa lihat di depan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian alat ukur dan jangka sorong. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah menggunakan jangka sorong. Yang ketiga, peserta didik dapat mengukur panjang, tebal, diameter benda dicerita dengan menggunakan jangka sorong. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan penggunaan jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari. Ini baik anak-anak, kita masuk ke ini pelajarannya. Jadi minggu kemarin sudah Pak suruh membawakan alat jangka sorong, ada bahwa di bawah coba diangkat contoh alat jangka sorongnya. Oke, berarti kalian membawa alat jangka sorong yang Pak perintahkan. Jadi jangka sorong ini adalah alat ukur ya, salah satu contoh alat ukur untuk mengukur panjang suatu diameter dalam dan luar suatu benda. Paham ya? Selain dari itu, apalagi contoh alat ukur yang pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari? Saya Pak. Apa? Ya. Alat ukur listrik, alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur suhu. Ya. Tapi yang sebutan ini ya bahwa alat ukur itu banyak ya. Tadi meteran, penggaris, jangka sorong. Oke, sebelum kita masuk materi selanjutnya, pakai waktu kalian untuk membaca buku paket. Silakan buka buku paketnya. Materi hari ini silakan dibaca.
kita baca skala utama sebelum angka 0 dari skalaNomius. Nah, di sini adalah skala ke 19. Jadi 19 mili. Kemudian lebihnya berapa? Nah, kita cari skala Nomius yang lurus dengan skala utama. Oke, kita lihat. Kita amati dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini di angka 8 kita lihat bahwa skala Nomius yang ke-8 itu dia lurus dengan skala utama. Nah, jadi hasil pengukurannya 19 mili ditambah 8 kali 0,05. Jadi 19,4. 8 kali 0,05 adalah 0,40 atau 0,4 mm. Kemudian ditambah dengan skala utamanya adalah 19. Jadi hasilnya adalah 19,4 mm. Diketahui skala utama. Oke, kita lihat skala utamanya di atas. Angka atau garis yang sebelum di angka 0. Kan ini kan benda. Ini skala utama. Kita lihat, ini kan garis menggeser. Berarti nilainya kita hitung nilai dari sini ke sini. Ya kan? Kan karena bendanya tidak melewati garis menggesernya. Jadi kita hitung. Hitungnya dari mana? Dari jadi kita baca angka selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi 9 berapa? 9 mili. Dan selanjutnya skala utama. Oke, kita beri waktu kalian mencari skala Nomiusnya berapa. Perhatikan bagian depan. Lihat garis atas dan bawah yang berhimpitan sama lurus. Berapa anak? Angka 5. Ya benar. Sudah jelas di depan bahwa angka yang garis lurus, garisnya itu di angka 5 atau berhimpit di angka 5. Kita tulis 5. 5 berapa? 5 mm. Nah, jangan lupa kita tulis ketelitian dari angka selalu tadi berapa? Ya, 0,01 berapa? 14,01 mili. Ya. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, ayo kita sama-sama untuk tepuk semangat, semuanya berdiri. Semangat ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. 2 kali tepuk semangat. Sekarang kita kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya sudah bagikan minggu sebelumnya, dan hari ini kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Jadi selanjutnya kita akan belajar diskusi kelompok. Ya. Oke, baiklah. Sebelum Pak bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Yang pertama kalian harus baca dulu langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. Ya. Baca apa perintahnya,
dikerjakan, dicari, dan apa perintah dari soal tersebut, ya. Dan gunakan alat yang kalian sudah bawa. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Aulia Ramadhani. Nama saya Budian Pertiwi. Nama saya Dewi. Nama saya Dewi. Nama saya Dewi. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi. Hasil pengamatan 1. Pengumpulan Bahannya diameter jelaskan. dipotong. Ketelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 2,2 mm. Skala Möbius 8 mm dikali 0,01 mm sama dengan 0,08 mm. Skala utama ditambah skala Möbius sama dengan 2,2 mm ditambah 0,08 mm sama dengan 2,28 mm. 2. Pengukuran ketebalan balok kayu. Ketelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 3,1 cm. Skala Möbius 9 mm dikali 0,01 mm sama dengan 0,09 mm. Hasil pengukuran akhir. Skala utama ditambah skala Möbius sama dengan 3,1 cm ditambah 0,09 mm sama dengan 3,19 cm. 3. Pengukuran diameter kelereng. Ketelitian jangka sorong 0,01 mm. Skala utama 8 mm. Skala Möbius 5 mm dikali 0,01 mm sama dengan 0,08 mm. Hasil pengukuran akhir. Skala utama ditambah skala Möbius sama dengan 8 mm ditambah 0,05 mm sama dengan 0,85 mm. 4. Pengukuran meja belajar
cambang sorong ke bagian sebelah kiri sampai benar-benar rapat agar bisa menghasilkan ukuran yang akurat. Pastikan lagi bahwa kedua rahang tertutup dan skala menunjukkan angka baut. Hal ini diperlukan sebagai perhatikan agar tidak terjadi kesalahan pengukuran atau biasa disebut zero error. Kendorkan pada bagian baut pengunci dan tarik rahang geser ke sebelah kanan sampai benda yang ingin diukur bisa sesuai ditempatkan di antara dua rahang tersebut. Setelah itu, letakkan benda antara kedua rahang dan pastikan kembali bahwa posisi sudah sesuai dan tepat. Tarik bagian rahang geser ke sebelah kiri sampai mengambil benda yang akan diukur. Kemudian putar baut pengunci sampai dengan suara klik. Setelah itu, perhatikan garis yang terhimpit antara skala atas dan bawah atau skala meniusnya. Temukan angka yang menyambungkan lurus dengan garis dari skala Oke, selanjutnya kelompok lain yang ingin bertanya silakan. Ya. alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur baterai, dan alat ukur suhu. Gimana? Jelas? Oke, jelas ya. Jadi kelompok pertama sudah presentasi, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Lanjut. Soalnya lebih keluar lagi, Putri. Penggunaan jangka sorong adalah untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter suatu benda dari sisi luar dengan cara diambil. Untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang pada kubah maupun lainnya dengan cara diukur. Untuk mengukur kedalaman celah lubang pada suatu benda dengan cara menunjukkan bagian pengukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok lain silakan yang akan bertanya. Ya, Pak. Ya, Febri silakan. Jelaskan contoh alat ukur yang ada di sekolah kita. 1 jam tangan, 2 jam tangan gigi, 3 stopwatch, 4 meteran, 5 penggaris, 6 jangka sorong, 17 itu. Paham? Ya, oke, berarti kelompok yang bertanya sudah paham. Kita beri tepuk semangat. Jadi setelah kalian tampil semuanya berarti ke Pak koreksi dari apa yang kami sampaikan, berarti kan sudah paham ya cara langkahnya sudah kalian jelaskan, hasil pengukuran dengan alat ukur tadi itu sudah pas, sudah bagus, kalian sudah menggunakan dengan bagus dan jadi kalian sudah paham apa yang di pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan apa? Kesimpulan yang kita simpulkan pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah penggunaan jangka sorong adalah untuk mengatur panjang diameter maupun diameter suatu benda dari sisi luar dengan cara diambil. Ya, benar ya. Jadi kesimpulannya kita belajar tentang jangka sorong yaitu sebuah alat ukur untuk mengukur panjang, diameter, luas dan dalam suatu benda dengan cara diambil. Ya.
ditulis jawabannya. Tulis jawabannya dan dibaca soalnya. Ini nanti kalian boleh pelajari lagi ya. Nanti di rumah materinya dibaca lagi. Oke, karena hari ini sudah selesai materinya. Untuk minggu kedepannya jangan lupa pelajari materi tentang zat dan suhu ya. Pelajari halaman 46 ya, pelajari. Oke, sebelum belajar hari ini marilah kita berdoa bersama. Silakan kita kelas kalian. Doa mulai. Dulu ya, yang berdiri, tangan, mana berdiri? Dua kali tepuk semangat. Silakan kembali. Pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi